sering menyebabkan pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan dan akibatnya rasa kakao tersebut tidak enak. Proses fermentasi dapat dilakukan dengan cara meletakkan biji kakao ke dalam kotak fermentasi, kemudian ditutup menggunakan karung goni. Dan biasanya proses fermentasi berlangsung selama 5 hari. Selanjutnya proses pengeringan akan dijelaskan oleh Nur Rohma. Baik, akan saya lanjutkan. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan proses pengurangan kadar air dari biji kakao serta menggantikan proses fermentasi. Proses pengeringan ini dilakukan dengan cara memindahkan biji kakao yang awalnya dari proses fermentasi ke dalam bed dryer. Setelah dipindahkan, biji kakao diletakkan agar proses pengeringan merata. Proses pengeringan ini memakan durasi tergantung dari banyak sedikitnya biji kakao yang akan dikeringkan. Selanjutnya yaitu proses sortasi. Sortasi adalah proses untuk mengelompokkan biji kakao berdasarkan ukuran fisiknya dan sekaligus memisahkan kotoran-kotoran yang tercampur di dalamnya. Pada proses sortasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu memasukkan biji kakao ke dalam alat sortasi yaitu vibrating grading dan rotary grader. Untuk metode getar, maka biji kakao akan terpisah melalui lubang-lubang karena getaran yang dihasilkan oleh alat tersebut. Kemudian untuk rotary grader, biji kakao akan terpisah melalui lubang-lubang karena putaran yang bekerja pada alat. Kemudian proses penyangraian. Proses sangrai ini merupakan lanjutan dari proses sortasi, di mana akan dilakukan proses penyangraian untuk membentuk aroma dan cita rasa yang khas coklat dari biji kakao. Proses penyangraian dilakukan dengan cara memasukkan biji kakao pada alat, kemudian dipanaskan dengan menggunakan kontrol suhu secara otomatis. Mesin ini juga dilengkapi dengan motor pemutar, jadi hasil yang didapatkan pada saat pemanasan lebih merata dan juga terkontrol. Dengan meratanya suhu akan membuat tekanan kulit pada biji sedikit renggang dan dengan mudah kulit itu terlepas dari bijinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurus. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu proses pemisahan kulit. Proses pemisahan kulit biji yaitu suatu proses di mana untuk mengeluarkan dan memisahkan biji kakao dari kulit buah dan plasentanya. Pemisahan kulit ini dilakukan dengan cara memecah biji yang telah disangrai menggunakan mesin pemecah kulit biji kakao, yaitu pot beaker. Karena inti biji bersifat elastis, pecahan biji merupakan ukuran yang relatif besar dan seragam. Sebaliknya, kulit biji karena sifatnya yang rapuh mempunyai ukuran yang lebih halus. Dengan perbedaan ukuran fisik yang mencolok, keduanya mudah dipisahkan menggunakan hembusan kipas. Pecahan inti biji yang lebih berat akan tertampung di bawah, sedangkan pecahan kulit yang halus dan ringan akan terhisap ke dalam kantong sistem penyaring udara. Selanjutnya yaitu proses pemastaan. Proses pemastaan adalah proses penghancuran daging buah kakao yang telah disangrai menjadi ukuran tertentu yaitu sekitar 150-160 mikro dengan menggunakan mesin pemasta kasar dan pemasta halus. Dengan ukuran seperti itu, maka yang dihancurkan akan menjadi pasta kental. Hasil jadi penghancuran kakao tersebut terjadi dikarenakan kandungan yang terdapat pada biji kakao yang terdiri dari 50% lemak kakao. Penghancuran tersebut bertujuan juga untuk memperbesar luas permukaan kakao, sehingga pada saat pengempaan dengan bantuan pemanasan akan memberikan pengaruh semakin banyaknya lemak kakao yang dapat diekstrak. Yaitu proses pengempaan, lemak kakao dikeluarkan dari pasta kakao dengan cara dikempal. Rendemen pengempaan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasta seperti suhu, kadar air, ukuran partikel, dan tekanan kempal. Lemak kakao akan relatif mudah dikempal pada suhu antara 40-45 derajat Celcius, kadar air kurang dari 4%, dan ukuran partikel 75 mikron.
Pengempaan pasta dilakukan di dalam tabung yang dilengkapi dengan penyaring 140 mes dengan tekanan hidrolik sampai 40 atm. Lemak kakao memiliki sifat khas yakni bersifat plastis, kandungan senyawa lemak padat relatif tinggi, warna putih kekuningan, dan mempunyai bau khas coklat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Ria. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu proses penghalusan. Bubuk coklat dihasilkan dari bungkil yang merupakan residu pengempaan pasta. Padatan bungkil dihaluskan dengan alat penghalus. Lemak yang tersisa di dalam bungkil berkisar 10 hingga 22%. Kandungan lemak yang relatif masih tinggi ini menyebabkan bungkil tidak dapat dihaluskan secara cepat. Jika suhu penghalusan di bawah 34 derajat Celcius, fraksi gliserida di dalam lemak kakao menjadi tidak stabil dan menggumpal kembali membentuk bongkahan. Sebaliknya, jika suhu penghalusan lebih dari 40 derajat Celcius, lemak akan mencair. Untuk itu, suhu penghalusan harus dikontrol secara cermat agar diperoleh bentuk bubuk yang stabil dari aspek warna maupun sifat alirnya. Next. Selanjutnya setelah proses penghalusan terdapat proses pengayakan. Nah, pada proses pengayakan ini bubuk coklat dihasilkan dari bungkil yang merupakan residu dari pengempaan nip coklat. Namun untuk mengubah bungkil menjadi bubuk coklat, ada tahapan-tahapan proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah tahap pengayakan. Bubuk coklat yang telah halus diayak untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam dengan menggunakan mesin pengayak tipe getar. Suhu ayakan dikontrol agar lemak tidak meleleh dan menutupi lubang ayakan. Bubuk yang masih kasar atau yang masih tertinggal di atas ayakan tersebut digiling lagi sampai halus. Yang lolos ayakan tersebut merupakan produk yang siap jual. Untuk membuat siap saji, bubuk coklat dapat dicampur dengan susu, gula, dan bahan lainnya sebagai penyedap, misalnya vanili. Proses pencampuran dapat dilakukan pada mesin penghalus. Dan yang terakhir terdapat proses pengemasan. Pada proses pengemasan bertujuan untuk mempertahankan aroma, cita rasa, dan penampilan produk. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keawetan makanan coklat adalah suhu lingkungan, kelembapan, dan kandungan oksigen di dalam kemasan. Uap air di dalam kemasan akan menghidrolisa senyawa kimia yang ada di dalam makanan coklat dan menyebabkan bau apek. Sedangkan oksigen akan mengurangi aroma dan cita rasa coklat karena proses oksidasi. Untuk itu, bahan pengemas harus mempunyai daya transmisi yang rendah terhadap uap air dan oksigen, serta mempunyai permeabilitas yang rendah terhadap aroma dan bau. Beberapa jenis kemasan umum adalah plastik transparan, aluminium foil, metal, dan gelas. Berikut terdapat video proses pembuatan coklat bubuk. Oke, saya interupsi dulu ya. Mohon maaf saya interupsi. Videonya nggak usah dulu aja, nggak apa-apa itu ya. Tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh kelompok kalian. Langsung aja ke sesi ya, apa ya, diskusi gitu kan. Ya siapa yang ingin bertanya dari kelompok lain silahkan. Ada yang ingin bertanya atau didiskusikan? Permisi, saya izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan pada PPT itu terdapat pada proses sortasi yang menggunakan 2 alat, yaitu rotary grader sama metode getar atau vibrating grading. Nah, untuk dari kedua proses sortasi itu, yang memiliki kelebihan atau yang mempunyai daya yang lebih kecil untuk proses sortasi itu yang mana ya? Dan apa sih perbedaan dari proses kedua sortasi itu?
Oke, kelompok 1 mau ditanggapi, silahkan. Dari pertanyaannya Mbak Devina. Permisi Pak, apakah boleh ditampung terlebih dahulu? Oke, silahkan. Kalau mau ditampung, silahkan. Tidak apa-apa. Tampung dulu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, ya saya mungkin ngasih satu pertanyaan ya ke kelompok yang presentasi hari ini. Coba apa namanya sebutkan gitu ya dari sekian proses tadi yang memang benar-benar berhubungan langsung dengan ya materi UTK yang sudah kita pelajari itu ada di mana saja, proses apa saja gitu. Jadi kita perlu highlight, artinya yang berhubungan dengan topik UTK itu yang mana, proses yang mana. Coba itu tolong juga dituliskan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil nunggu jawaban dari kelompok ini memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi, silahkan. Ya, karena ya seperti yang sudah saya informasikan, siapa yang bertanya, siapa yang bisa memberikan opininya, pemikirannya, itu juga akan saya nilai, pasti akan saya nilai itu ya. Permisi, izin bertanya. Oke, Mbak Kilwi, silakan. Ya, izin bertanya, saya dari kelompok 5. Kan tadi ada proses sortasinya di mana memakai beberapa alat itu ya. Nah, dari beberapa alat. Permisi Mbak Hilwi, tapi suaranya tidak terdengar. Baik, akan saya ulangi ya. Di proses sortasi itu kan ada alat vibration grading sama rotary grading. Nah, itu dari dua alatnya itu apa yang membedakan, terus lebih baik yang mana? Terus kalau dari mau kita aplikasikan di rumahan itu lebih baik pakai yang mana? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Oke, sambil menunggu jawaban dari kelompok ini, saya memberikan sedikit gambaran dari proses yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian gitu ya. Jadi memang secara garis besar ini adalah proses pembuatan pupuk coklat ya dari biji kakao. Nah, kalian bisa lihat tadi begitu banyak tahapan-tahapannya, tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Nah, ini yang seharusnya menjadi pemikiran kita, bagaimana kita bisa melakukan suatu inovasi gitu ya, mempersingkat proses atau ya membuat suatu cara di mana begitu banyak tahapan tadi itu bisa kita
kita potong ya, suatu tahap tertentu sehingga ya bisa menghemat waktu, kemudian bisa juga apa namanya ya, ya otomatis tidak perlu banyak alat gitu ya, dan hasilnya juga kita harapkan bisa sama dengan yang seperti tahapan-tahapan tadi sudah dijelaskan kelompok yang presentasi hari ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan kita, bagaimana kita ya harus berpikir yang membuat suatu cara yang memang nantinya kalau kita lakukan di skala rumahan gitu ya. Ini kan sudah skalanya lumayan itu ya, tapi skala rumahan ini yang memang ya mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga biasa memproduksi ini. Nah, itu bisa kita lakukan secara sederhana. Ini merupakan tantangan sih bagi kita, untuk kalian gitu ya, bahwa ya kita harus memikirkan itu. Gimana kita cari cara yang paling mudah dan paling efisien. Nah, itu coba kita jadikan pemikiran kita. Nah, ya, ya ini merupakan ya suatu sumber daya lokal gitu kan, yang memang sangat berpotensi untuk kita manfaatkan, apalagi memang di daerah-daerah yang memang punya kebun ya, kebun kakao. Ini tahu nggak tempatnya di daerah mana yang paling banyak di Jawa Timur? Di daerah mana? Ada yang tahu? Potensi terbesarnya di mana? Di daerah mana yang menghasilkan kakao untuk Jawa Timur ini? Ini bisa jadi topik tugas akhir yang bisa kita angkat, atau nanti kalian kalian di 3 ya. Tidak ada materi kuliah untuk yang pembuatan inovasi produk, tapi ini potensi kalau Anda mau kembangkan ke PKM atau apapun gitu ya, itu bisa. Apakah di Blitar, Pak? Ya, itu ya betul. Jadi salah satunya di Blitar itu kan ada industri ini juga gitu kan. Ini berpotensi. Jadi kita mencari celah-celah seperti ini gitu. Jadi celah-celah potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita, ya mungkin sudah ada existing gitu ya. Ya, contoh kalau di Malang itu kan Sanan gitu kan, ya ada di Sanan itu industri tempe. Nah, ada limbahnya, kita manfaatkan limbahnya yang seperti yang teman-teman kalian sudah lakukan di kemarin ikut PIMNAS dan lain-lain itu kan ya, gimana limbah kulit dari kedelai, dari proses pembuatan tempe itu bisa dimanfaatkan lagi, yang selama ini mungkin kulit dari kedelai itu hanya untuk pakan ternak gitu kan. Nah, ini kan tadi ada proses sortasi. Nah, sortasi itu pasti ada sesuatu yang reject, produk hasil pemisahan yang tidak kita inginkan gitu kan. Nah, itu bisa kita gali, bisa kita manfaatkan. Buat apa? Suatu hal yang bagus ya untuk kalian lakukan, jadi penelitian, jadi PKM ya, untuk kreativitas mahasiswa itu bagus sekali. Itu bisa. Jadi kalau kalian mungkin nanti kesempatan memanfaatkan limbah sortiran dari coklat atau biji kakao itu jadi mungkin bisa bubuk coklat juga yang mungkin kualitasnya ya sedikit berbeda sedikit dengan kualitas yang sekarang dipasarkan kan ya juga bagus itu. Artinya limbah yang sekarang tidak terlalu berharga menjadi sesuatu yang lebih berharga. Nah, itu cukup menjadi peluang untuk bisa jadikan topik penelitian. Ya dari hal-hal seperti ini, makanya saya sekarang menyarankan bimbingan saya itu harus peka terhadap
kondisi yang ada di sekitar mereka, ya di sekitar mereka tinggal, di rumah orang tua atau dimanapun lah mereka itu cari sesuatu yang berpotensi untuk diangkat untuk menjadi penelitian. Jadi kita tidak harus berpikir penelitian itu yang apa namanya yang harus ilmunya harus masa kini, terkini dan terbarukan atau ya tren sekarang itu tidak harus, tetapi kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat itu juga penting juga perlu diangkat sebagai topik-topik penelitian. Oke, gimana kelompoknya sudah bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan beberapa temannya tadi? Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devina sekaligus Mbak Hilwi. Jadi yang lebih efisien ya, alat yang digunakan pada sortasi itu ada vibrating dan juga ada rotary. Jadi vibrating itu ayakan dinamis dengan permukaan horizontal dan miring digerakkan pada frekuensi 1000 sampai 7000 Hz. Ayakannya ini mempunyai kapasitas tinggi dan efisiensi pemisahannya baik, digunakan untuk ring yang luas dari ukuran partikel. Kemudian keuntungannya itu mampu menghasilkan produk yang uniform, perawatannya rendah. Teknologi terbaru pada vibrating screen itu juga ada yang mudah dibawa kemana-mana atau portable, include dengan proses recycle-nya. Kemudian papan lubang pada vibrating screen dapat diatur sesuai kebutuhan. Kemudian kerugiannya, harga alatnya lebih mahal. Kemudian perawatan mesin juga sangat mahal. Kemudian yang rotary grader. Rotary itu cara kerja sederhana, kemudian ukuran kecil menghemat ruang pada mesin, tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar ketimbang vibrating. Kalau di rumah yang banyak, tadi Mbak Lil bertanya yang banyak digunakan pada rumah yang mana, jadi menurut saya yang vibrating karena mudah dibawa kemana-mana. Terima kasih, apakah jawaban saya dapat dimengerti? Gimana Mbak Devina sama Mbak Hilwi, apakah sudah diterima, sudah terjawab Baik, poin-poinnya? Pak. Sudah. Oke, yang pertanyaan saya tadi belum dijawab. Permisi Pak, izin menjawab. Untuk yang berhubungan dengan proses OTK itu, kalau tidak salah, itu proses sortasi, penghalusan, sama pengayakan, Pak. Soalnya ketiga proses itu termasuk proses size reduction. Oke, cukup bagus sekali ya. Terima kasih. Jawabannya cukup bagus. Nah, ya tadi saya menanggapi jawaban yang untuk pertanyaan dari Mbak Devina sama Mbak Hilwi ya. Nah, sortasi ini perlu dijelaskan. Sortasi ini ingin memisahkan apa? Mensortasi apa di proses ini? Tadi kan dijelaskan ya Pak, pemisahannya itu pemisahan biji yang akan di proses selanjutnya sama kalau ada kotoran-kotoran atau benda lain yang masih tercampur gitu Pak. Itu sortasi untuk biji ya, bijinya ya? Sortasi iya, bijinya ya? Untuk biji agar bisa dilakukan ke proses selanjutnya. Oke.
Nah, kalau saya tadi ya menyimak gitu ya apa yang sudah kalian jelaskan, berarti dari ini kan yang kita proses itu biji kakaonya kan ya, biji kakaonya. Iya, Pak, biji kakaonya. Oke, biji kakao itu untuk diproses itu tidak perlu dikeringkan dulu, langsung diproses ya. Ada proses pengeringannya enggak? Ada, Pak, harusnya. Soalnya kan dari fermentasi itu dikeringkan dulu gitu, Pak. Oke. Kan kalau tadi saya ini ya dari yang kalian sampaikan kan yang tahapan awalnya kan difermentasi ya, kurang lebih 6 hari gitu kan. Nah, ini bijinya dalam kondisi masih basah atau kering ya di fermentasinya? Sudah dalam keadaan kering, Pak. Itu kan yang pada biji coklat sebelum difermentasi itu ada putih-putihnya itu, Pak ya. Jadi setelah difermentasi itu putih atau lendirnya itu sudah menghilang. Sudah kering, begitu Pak. Nah, ini yang perlu menjadi catatan ya. Istilah fermentasi. Anda kan sudah belajar bioproses hari ini ya, semester ini ya. Fermentasi ini apa sebenarnya? Oke, sedikit di luar konteks UTK gitu ya. Tapi apakah itu betul ya dikatakan dalam pengolahan biji coklat itu dinamakan fermentasi? Karena pengetahuan saya adalah fermentasi itu adalah suatu proses ya di mana ada respirasi suatu sel gitu ya yang menghasilkan energi. Nah, berarti ada sel dalam proses fermentasi, ada mikroba. Nah, biji kakao atau biji coklat ini itu difermentasi untuk apa? Izin menjawab, Pak. Itu jadi proses fermentasinya itu buat itu membentuk rasa sama aroma dari coklat yang khas gitu, Pak. Soalnya kan dia fermentasinya itu butuh bantuan dari mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya tadi itu menghidrolisis senyawa-senyawa yang nantinya akan membentuk rasa dan aroma yang khas itu. Iya. Oke. Mikroorganismenya enggak tahu apa jenisnya. Dijelaskan enggak di situ? Enggak tahu. Pak. Oke. Ya, jadi namanya fermentasi itu ada suatu sel ya. Sel itu kan mesti makhluk hidup ya. Jadi suatu sel makhluk hidup yang dia berrespirasi gitu ya. Ada terjadi metabolisme, kemudian ada energi, ada perubahan gitu ya dari proses yang dihasilkan dari proses fermentasi gitu ya. Nah, biasanya kalau fermentasi yang umum kan dari kondisi pati atau serulus dia dikonversi menjadi alkohol gitu ya. Nah, ini ya sama dengan kasusnya apakah sama dengan kasus kalau kita mau membuat kopi ya dari biji kopi. Ya, itu biji kopi itu kan biasanya kan tidak langsung ya dibuat bubuk kopi. Biasanya biji-biji itu dieramkan dulu, didiamkan dulu ya. Biasanya semakin lama dia disimpan dalam biji kopi itu juga akan mempengaruhi aroma dan rasa kopi. Ya, jadi itu kan juga terjadi proses, apakah itu sama? Itu yang perlu dicatat ya. Apakah itu juga terjadi proses fermentasi dalam biji kopi? Karena ya kalau kalian mau bikin bubuk kopi itu kan tidak langsung kopi yang dari pohon, kemudian ada keringkan, kemudian disangrai, kemudian di proses reduction, itu kan tidak seperti itu ya. Jadi ada disimpan dulu di gudang. Ya begitu juga untuk di industri rokok ya, tembakau itu juga
sama, itu ada proses penyimpanan pengeraman ya, diramkan dalam suatu tempat tertentu sampai masa waktu tertentu sehingga baru dia bisa dipakai. Nah, ini yang harus dicari, apakah itu memang proses ya dinamakan fermentasi atau memang apa gitu ya. Ini yang saya juga belum paham ya. Nanti kita coba cari ya. Jadi proses-proses seperti itu yang bagaimana dia bisa menimbulkan suatu rasa tertentu, suatu aroma tertentu ya. Termasuk tadi saya kasih contoh tembakau, kemudian kopi, kalau ini kan biji coklat ya. Itu apakah betul dipengaruhi karena ada mikroorganisme? Coba nanti kita cari sama-sama. Nah, ini perlu menjadi catatan untuk kelompok yang sekarang presentasi, menjadi PR kalian nanti coba dicari apakah proses pengeraman, penyimpanan itu berhubungan dengan adanya mikroba, sehingga dari mikroba itu mempengaruhi rasa, mempengaruhi aroma. Coba kita cari, karena memang jujur saya kalau masalah bioproses saya tidak terlalu paham itu ya. Nah, ini kita cari sama-sama. Oke, kemudian dalam proses tadi juga saya mencatat ada proses disangrai gitu ya, dipanaskan gitu ya, kalau salah, betul. Untuk biji kopinya. Iya, Pak. Oke, tapi sebelum saya membahas itu, ya kembali lagi juga saya akan mengomentari tentang sortasi yang menggunakan vibrating atau menggunakan alat rotasi. Nah, sebenarnya memang vibrating ini dia berprinsip suatu getaran gitu ya. Makanya di situ ada satuannya dalam hertz ya, hertz. Jadi dalam hertz disimbolkan Hz gitu ya. Itu kan suatu frekuensi atau getarannya. Nah, ya memang kalau kita berbicara harus ada getaran ya, pakai vibrating sortation gitu atau vibrating screen, memang dari segi biaya alat mahal memang dibandingkan yang alat hanya rotasi ya kita pakai motor yang bergerak itu dia sudah rotasi gitu kan. Nah, cuma dari segi efisiensi memang kadang-kadang lebih efisien yang berbentuk atau modelnya adalah yang vibrating untuk proses sortasi ya. Nah, di dalam aplikasi sehari-hari gitu ya atau di rumah, proses pembuatan vibrating itu sebenarnya tidak susah. Jadi ya kita juga prinsipnya pakai motor biasa, kemudian nanti ada pakai pegas gitu ya, pakai pir. Ya kayak pir, kalau Anda melihat pirnya di shockbreaker-nya sepeda motor itu biasanya juga bisa dipakai sehingga ada pegas. Nah, nanti dari motor itu nanti dia bisa menggerakkan pegasnya itu dia bisa bergetar. Nah, itu sebenarnya sudah prinsip jadi vibrating. Jadi dia punya ayunan. Jadi dia Nah, itu prinsip sederhana juga yang bisa kita terapkan gitu ya. Jadi kita pakai puli, jadi motor itu menggerakkan ada puli ya. Jadi ada ya yang bisa menggerakkan kayak prinsipnya di motor dinamo dan mobil gitu. Nah, itu nanti kita hubungkan sama pegasnya bisa bergetar. Nah, kecepatan motor itu berhubungan sama pegas. Nah, pegas ini akan menghasilkan vibrat. Jadi sebenarnya juga tidak susah gitu ya. Tapi kalau kita beli yang real vibrating, ya maka mahal. Tapi semuanya itu bisa kita akal dengan cara-cara sederhana. Jadi tidak heran nanti kalau di industri-industri kecil gitu ya, itu pakai model vibrating, ya kita bisa, orang-orang mekanik, orang bengkel mengakali itu, memodifikasi itu masih bisa. Jadi ya artinya secara efisiensi memang sebenarnya lebih bagus yang hybrid. Jadi akan terpisah sendiri berdasarkan ukurannya, berdasarkan beratnya, ya itu bisa terpisah dengan baik. Nah, kemudian untuk proses sangrai, ya, nah, Anda lihat ya proses sangrai ini itu kan manual gitu ya. Apapun yang dilakukan dengan proses sangrai itu dipanaskan, mungkin pakai media pemanasnya
pakai pasir atau mungkin ya kalau Anda tahu kan kerupuk-kerupuk yang di Kediri itu kan kerupuk pasir itu kan bukan pakai minyak tapi media pemanasnya penghantarnya itu adalah pasir ya, itu bisa juga pakai itu atau mungkin tidak pakai apa-apa ya pakai wajan atau wadah biasa dipanaskan kemudian di apa namanya kita aduk. Nah, sebenarnya ini juga harus menjadi catatan bagi kita semua. Ini manual, bagaimana itu dibuat dengan prinsip yang tidak manual, gitu kan? Karena ini masih pakai human power ya, tenaga manusia. Nah, kalau mau dibikin dalam kondisi yang otomatis itu sebenarnya pakai fluidisasi bisa. Jadi pemanasannya pakai fluidisasi. Nah, kalau Anda ditanya dalam skala yang mungkin masih wajar gitu ya, mungkin 100 kilo atau 12 kilo masih bisa lah tenaga manusia. Tapi kalau suatu saat kalian apa namanya di dalam industri yang kapasitasnya sudah tontonan ya, nah mungkin kan pakai manusia. Biasanya pakai fluidisasi atau yang kedua ya pakai mixing, ya pakai propeller pengaduk. Ya, berarti dengan diaduk dan dikeringkan itu bisa. Tetapi yang paling efisien, yang paling proses perpindahan panasnya dan luas permukaannya bisa lebih besar itu dalam proses fluidisasi. Nah ini satu aplikasi contohnya. Kalau kalian ditanya gimana caranya supaya tidak pakai tenaga manusia, ya, bisa pakai mapak, pakai pengaduk. Tapi pengaduk pun ya tidak bisa semuanya terwakili gitu. Kadang ada yang tidak bisa naik ke atas atau pengaduk atau propellernya itu tidak mengenai semua padatan. Tapi yang paling bagus adalah ya pakai fluidisasi. Nah itu juga bisa kalian terapkan ya. Jadi nanti kita bisa mengusulkan gitu ya. Ya bagaimana proses pengeringan drying, mungkin yang bubuknya atau mungkin yang ukuran partikelnya agak kecil, pengeringannya dryingnya menggunakan proses fluidisasi. Nah kalau mungkin kalian juga prinsipnya menggunakan ya ini kan metodenya kering semua gitu ya. Bagaimana kalau nanti kita pakai metode yang basah? Jadi kita pakai pelarut sehingga ya ini kayak kita ekstraksi pakai pelarut kakaonya itu biji coklatnya. Nah kemudian dari cairan ini jadi bentuk powder. Nah itu pakai yang namanya spray drying. Di lab kita juga punya alat spray drying. Jadi dari bentuk yang mungkin Anda punya nutrisari gitu ya, nutrisari atau mungkin kopi bubuk Torabika yang sudah dicampur susu dan lain-lain. Nah itu buatnya jangan dipikir nyampurnya dalam bentuk padatan, enggak. Nyampurnya dalam bentuk cair. Ya, Anda bikin katakanlah kopi, dicampur susu, dicampur jahe gitu ya. Dicampur dalam bentuk cair, kemudian di spray drying. Jadi cairan itu kita spray, ya kita kondisikan dalam bentuk spray. Nah kemudian langsung dikeringkan. Nah, produk yang terbentuk itu nanti bentuknya serbuk. Nah, kita punya alat itu. Nah, memang tidak kita praktekkan ya, karena alatnya sangat rentan, semua terbuat dari kaca. Kalau itu kita praktekkan, anak pegang sendiri bisa pecah. Ya, tapi kalau kalian mau penelitian pakai spray drying itu bisa. Nah, itu yang kayak kita buat katakanlah kalian mau mengekstrak mungkin bikin kayak untuk anak-anak itu kan tidak suka sayuran ya, anak-anak kecil itu. Ada suatu produk yang namanya VegeBlend Plus ya, produk pil kapsul yang isinya merupakan campuran dari sayur-sayuran yang dikeringkan, bentuknya serbuk. Nah itu caranya juga gitu. Kita buat dalam bentuk larutan, kemudian kalian spray drying jadi powder. Nah kemudian anak-anak kecil itu tinggal dibuat bentuk dalam bentuk permen atau apa. Jadi dia tidak sadar mereka sudah konsumsi sayuran. Yang mungkin mereka tidak suka gitu ya, mungkin makan bayam atau kangkung yang rasanya pahit. Nah inilah aplikasi-aplikasi bagaimana operasi teknik kimia kita aplikasikan untuk sesuatu yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya, jadi itu ya contoh-contoh dari kasus ini tadi. Termasuk tadi ada filtrasi ya, sama ya filtrasinya yang ada nyaring.
Terus ya itu yang bisa saya berikan secara penjelasan dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman kalian hari ini. Oke, mungkin ada yang perlu dikomentari lagi dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi sebenarnya hari ini kita sudah belajar bagaimana mengaplikasikan ya tadi ya. Jadi separator, proses separasi menggunakan vibrating, kemudian rotary, kemudian apa namanya proses ya drying, ada juga proses fermentasi, ya ada filtrasi. Nah itu apa namanya prinsip-prinsip dari operasi teknik kimia. Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Sofia. Mohon maaf, apakah suara saya jelas ya Pak? Oke, sudah jelas, sudah jelas. Ya baik, tadi kan dijelaskan ada proses pemastaan, di mana proses pemastaan itu penghancuran daging buah kakao yang telah disangrai menjadi ukuran tertentu. Ada dua alat, yaitu mesin pemasta kasar dan mesin pemasta halus. Apakah pada proses pemastaan itu termasuk ke dalam size reduction? Dan jika termasuk ke dalam size reduction, kan di dalam size reduction itu ada 3 gaya ya, gaya gesek, gaya tumbuk, dan gaya tekan. Nah, pada mesin pemasta kasar dan mesin pemasta halus itu menggunakan prinsip gaya gesek, gaya tumbuk, apa gaya tekan? Terima kasih. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaan cukup bagus sekali. Oke, sudah bisa diterima sama kelompoknya Mbak Putri, Mbak Ismiatul, dan kawan-kawan. Baik Pak, sudah dapat diterima. Oke, mungkin ditampung dulu ya. Yang lain mungkin ada mau tanyakan. Oh iya, saya mau memberikan catatan juga untuk kelompok yang kemarin yang sudah presentasi. Dari apa yang kelompok kemarin sudah tampilkan, gitu ya, sudah didiskusikan juga. Ya, saya minta nanti coba dibuat suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan di minggu kemarin, nanti dikirim ke email saya. Kemudian juga dari kesimpulan itu usulkan. Jadi usulkan ya, jadi Anda propose apa yang kira-kira bisa kalian inovasikan atau mungkin kalian perlu apa ya dari kondisi-kondisi yang ada, dari proses-proses itu yang bisa kalian perbaiki, kalian kalian bisa kalian tidak gunakan gitu, kalian mengusulkan mau menggunakan apa, sehingga dari apa yang kita diskusikan kemarin kalian bisa mengevaluasi, bisa memberikan rekomendasi apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan dari proses-proses itu. Itu harapan saya seperti itu. Jadi dari hasil diskusi ini kan bisa memikirkan gitu ya, ternyata kalau ini sebaiknya kita ganti ini, harapannya bisa lebih cepat. Tidak apa-apa, jadi yang sejauh kalian pahami saja gitu ya, harapan apa gitu ya. Karena ya namanya kalian punya pemikiran, kalian punya apa ya, punya kreativitas itu ya walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, tapi ya kita tampung semuanya. Jadi kreativitas itu tanpa batas gitu kan. Nah, kalian coba pikirkan kreativitas apa yang bisa kalian ambil, yang kalian bisa lakukan, yang bisa kalian rekomendasikan dari proses yang sudah kalian presentasikan. Itu juga untuk kelompok-kelompok yang lainnya nanti gitu ya.
Jadi kelompok 1 nanti coba dikirim sesuai yang tadi ya, kesimpulannya apa, kemudian ya rekomendasi-rekomendasi, inovasi kalian, termasuk kelompok yang sekarang juga presentasi dan berikut-berikutnya. Sehingga ya kita tidak hanya kita presentasi kemudian tanya jawab, tetapi kalian minimal bisa ya melakukan sedikit analisis gitu ya, sedikit ditelaah bagaimana kita punya suatu pengembangan rekomendasi dari proses yang sudah ada. Itu harapan saya. Jadi kita tidak sia-sia hanya sekedar presentasi, tanya jawab ini, tapi kita punya sesuatu yang mungkin nanti suatu saat bisa membantu kalian. Suatu saat mungkin bisa, ya itu dijadikan topik untuk kalian kembangkan. Oke, itu yang perlu saya informasikan. Gimana untuk jawabannya tadi? Sudahkah bisa dijawab dengan kelompoknya? Kelompoknya Mbak Putri dan kawan-kawan. Iya Pak, itu ya Pak, mau coba menjawab pertanyaan Ya, dari silakan. pertanyaan dari Mbak Sofia tadi. Kalau menurut kelompok kami itu pada proses pemastaan itu kan menggunakan alat yang namanya itu, kalau saya baca di jurnal itu ada refining gitu Pak. Nah, berdasarkan prinsip kerja dari refining tersebut itu menggunakan gaya tekan Pak, kalau tidak salah. Maaf Pak kalau jawabannya masih salah. Seperti itu Pak. Oke. Coba kalian jelaskan dulu ya. Coba Mbak Sawa yang menjelaskan. Sebenarnya di pertanyaannya Mbak Sofia itu alat itu untuk apa sih? Coba jelaskan lagi. Coba jelaskan. Alat yang tadi ditanyakan Mbak Sofia itu fungsinya untuk apa? Izin menjawab Pak. Refining tadi itu Pak ya. Itu kalau refining itu fungsinya untuk pengecilan ukuran Pak. Enggak, yang di kakao ini, yang di coklat, bubuk coklat ini alatnya itu untuk apa? Dari ukuran, ada enggak penjelasannya tadi pada saat kalian presentasi tadi, ada enggak? Izin menjawab ya Pak ya. Coba di share screen lagi. Share screen lagi yang iya. tadi di slide itu. Iya Pak. Di bagian alat yang ditanyakan Mbak Sofia tadi. Oke, pemastaan ya. Sebentar. Oke. Ya. Daging buah kakao. Saya tahu. Ini saya agak simpang siur ya. Coba tampilkan slide yang pertama dulu. Slide yang pertama ini daging buah kakao. Nah, kan tadi buah kakao yang tadi kan di video kalian tuh, buah kakao kan itu. Di dalamnya ada biji-bijinya kan gitu. Saya tahu bijinya. Biasanya dia dilapisi kayak ada warna putih gitu ya kayak. Nah, yang diproses itu saya tahu. Ini dari awal ya. Coba ini satu slide berikutnya. Slide-nya. Oke. Proses pembuatan bubuk kakao. Oke, next slide coba. Nah, ini coba diperjelas lagi. Oke, slide lagi. Next. Ini kan berarti sudah biji kakao ya. Oke, biji kakao. Oh ya, kan ada pertumbuhan jamur ya, ini kan. Nah, ini kan berarti mikrobanya ini ya.
Oke, terus lanjut pengeringan oke, supaya dikeringkan. Oke, terus lanjut lagi bed dryer. Oke. Ini biji loh ya, biji kakao. Oke, terus lanjut lagi. Dari biji, oke. Oke, nah ini kita sudah mengarah ke biji terus ya, biji-biji kakao. Tapi kenapa pada saat pasta itu kok buah buah kakao? Terus lanjutkan lagi di pemastaan tadi. Oke, pemisahan kulit. Nah, ini daging buah kakao. Oke, ini nih pemisahan kulit memisahkan biji kakao dari kulit buah. Oke, lanjutkan next slide-nya berikutnya bikin pemisahan kulitnya kan. Nah, pemastaan ini penghancuran daging buah kakao. Ini yang perlu saya digarisbawahi ya. Apakah daging buah kakao itu daging buah biji kakao atau buah kakaonya? Proses pemastaan adalah proses penghancuran daging yang telah disangrai menjadi ukuran tertentu 100 sampai mikron. Jadi penghancuran kakao itu menjadi kandungannya kepada biji, oke biji ya, ini biji kakao. Nah ini ya daging buah kakao, ini yang harus kita hati-hati ya, ini daging bijinya atau apa ya ini ya. Ini kata-kata ini yang agak membingungkan ya. Jadi kalau saya lihat dari bawahnya ini memang dia tertuju pada biji kakao. Kemudian dikompresi ya, ini kompresi. Kalau yang ini ya jadi alat yang pemastaan kasar ini ya. Pemastaan ini pemastaan ada dua. Coba yang satunya next slide-nya apa? Next slide-nya. Oh, pengempaan ya. Oke, belum sebelumnya. Oke, jadi ya pengempaan ini biji kakao. Oke, pemasta kasar dan pemasta halus kan ini ya. Nah, yang kasar yang mana? Yang kasar yang mana? Apakah ini yang kasar yang atas, yang bawah itu yang halus, yang gimana? Coba dijelaskan kelompok ini. Yang dua alat ini ditunjukkan yang pemasta kasar dan halus itu yang mana alatnya? Yang bawah ini apa? Yang ada roll-rollnya itu halus atau kasar? Kalau yang bentuknya kayak hammer mill. Iya Pak, izin menjawab. Kalau yang gambar alat yang atas itu untuk pemasta kasar, sedangkan yang bawah itu untuk pemasta halus seperti itu Pak. Anda tahu bentuknya pasta itu seperti apa pasta itu? Pasta itu bentuknya seperti apa? Yang dikatakan pasta. Tahu yang dikatakan pasta itu apa?
seperti apa pasta itu? Ayo Rek, apa Rek? Permisi Pak, tapi Hmm. kalau menurut saya yang ada di kepala saya mendengar kata pasta itu pasta gigi. Jadi apa kemungkinan seperti itu Pak ya? Iya, jadi memang pasta itu kan memang kita lihat dari suatu campuran padat cair gitu ya. Yang kita lihat dari nilai viskositasnya. Kalau viskositasnya itu dia viskositas tinggi, maka dia akan semakin kental, gitu ya, kental. Artinya kental itu karena konsentrasi padatan dibandingkan cairan itu lebih besar padatannya. Itu pasti viskositasnya itu tinggi. Kalau viskositasnya rendah, encer gitu kan. Nah, kalau viskositasnya rendah, viskositasnya tinggi, dia bentuk pasta ya, gambaran sehari-hari kita ya, ya seperti pasta gigi ya, tentunya seperti itulah kondisi pasta ya. Atau mungkin ya bentuknya kayak selai gitu udah mendekati pasta gitu kan, pasta. Tapi dia masih bisa bisa mengalir gitu kan, bisa dialirkan pasta itu. Jadi punya karena dia termasuk juga apa namanya masih dalam fasenya bukan fase padat ya, tapi dia intermediate gitu ya. Jadi dia punya aliran, jadi bukan masuk ke fase padat pasta itu. Makanya masih bisa diukur viskositasnya. Kalau padat kan nggak punya viskositas gitu kan. Nah, kalau ini bentuknya pasta ya bayangan kalian ya jelas seperti itu kan, bisa bayangkan pasta ya seperti pasta gigi. Nah, berarti di sini ya ini yang alat yang paling atas itu kita menghancurkan biji coklat gitu kan, biji kakao. Nah, dengan ya ini kalau ini yang pertama ini prinsipnya kalau saya lihat ya memang dia masih pakai yang apa namanya yang model gayanya kayak hammer mill gitu ya. Ada gaya impact gitu kan, pukulan juga otomatis ada penekanan kompresinya impaction. Nah ini jadi dia dihancurkan di sini. Ya. Kemudian ya kayak bikin ini ya, bikin tahu dari biji kedelai kan, dari kedelai kan sama kan, jadi nanti dia jadi paste kedelai gitu kan, nanti disaring ya, disaring kemudian dijadikan saringan, hasil saringannya itu kan jadi tahu biasanya kan gitu kan. Nah sama prinsipnya ini dihancurkan di sini. Nah kemudian kalau yang untuk pasta halus ya dia dimasukkan silinder-silinder ini, harapannya partikel-partikel yang mungkin masih kasar kita kompresi lagi, kita tekan. Jadi prinsip yang alat pemasta yang halus itu dia pakai kompresi, full kompresi, tidak ada pukulan. Ya kalau dari yang pertama kan dia masih biji itu ya mungkin ada pukulan, impaction sama compression gitu kan. Ya seperti prinsipnya hammer-mill. Tetapi yang alat kedua yang pemasta halus ya full compression, jadi kompres semuanya sehingga ya keluarnya akan lebih apa namanya lebih halus dan juga ini ya apa ya untuk memperbesar luas permukaan dan juga apa ini ya ini karena ada kandungan lemak ya, ada kandungan lemak ya. Nah, sebesar 50% sehingga ya kalau sekedar hanya di impact tanpa ada dikompresi maka dia tidak akan terpecah. Jadi kalau ada lemak ya mungkin lemak itu dikompres itu dia bisa terurai. Nah, sehingga nanti membantu dalam proses ekstraksi ya. Jadi ya bagaimana lemak itu bisa kita hancurkan gitu ya, maka dibantu dengan proses kompresi. Nah, ini yang bagaimana kita menghancurkan lemak-lemak yang ada di dalam biji kakao. Mungkin itu sedikit menambahkan dari apa yang tadi ditanyakan Mbak Sofia gitu ya. Prinsip-prinsip apa, gaya-gaya apa yang bekerja di dalam alat pemastaan. Secara garis besar bahwa ya pemastaan ini dia masih fasenya fase liquid gitu kan, bukan suatu padatan. Karena dia masih yang namanya pasta itu punya nilai
viskositas tertentu. Bisa kita ukur viskositasnya. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan Mbak Sofia tadi. Oke, mungkin ada yang perlu dikomentari atau didiskusikan lagi, silahkan. Nah, sebenarnya dari proses paste ini gitu ya, dari paste ini ya, atau mungkin nanti setelah masuk proses ekstraksi didapatkan ekstrak, kita itu bisa pakai spray drying langsung. Jadi bubuk serbuk kopi, serbuk coklat. Jadi ya. Jadi prinsip spray itu kayak kalian, jadi kita pakai nozzle ya. Nozzle itu bayangannya adalah kalian kalau mau nyiram kembang itu pakai semprotan gitu kan, semprotan yang pakai tangan nyemprotnya itu kan bisa nyemprotnya halus, bisa kita set kan tuh ya nozzle-nya. Kalau kepengen jauh ya kita buka maka setelannya di ujung semprotan itu kan, sehingga nyemprotnya dia bisa jauh atau semprotnya halus. Nah, halus itu yang namanya spray. Nah, spray itu begitu nyepray keluar dari nozzle-nya, kita keringkan pakai pemanas, maka dia langsung jadinya serbuk. Nah, ini dari sini sebenarnya bisa kita potong pakai namanya spray drying. Nah, ini salah satu cara mekanisme bagaimana kita memang bisa mempercepat memotong suatu proses. Ya, itu kalau kita berbicara, kita aplikasikan di dalam skala lab ya, tapi kalau di skala real mungkin agak susah karena spray drying ini ya ini alat yang agak riskan karena kita pakai yang namanya nozzle ya, yang lubangnya kecil sekali, itu rentan sekali buntu. Jadi harus sering-sering kita bersihkan. Oke ya, jadi untuk presentasi hari ini itu kita bisa tarik suatu kesimpulan gitu ya, bahwa untuk proses pembuatan bubuk coklat ini ya kita membutuhkan beberapa unit proses juga gitu ya, yang memang berhubungan dengan dengan operasi teknik kimia gitu ya. Nah, itu yang mohon nanti kalian pelajari, karena ini juga nanti bisa saya keluarkan di materi-materi yang sudah presentasikan, itu saya keluarkan di UAS. Jadi jangan nanti udah setelah presentasi kalian tidak pelajari lagi, enggak. Jadi pengetahuan tambahan ini kemungkinan bisa keluar jadi salah satu soal di UAS ya. Nah, UAS itu nanti mungkin tidak hanya full perhitungan, tetapi ya saya lebih cenderung kepingin menggali pengetahuan kalian dari hasil diskusi-diskusi seperti ini, supaya kalian harapan saya punya kreativitas tersendiri gitu kan. Tidak hanya berfokus pada hitung terus yang ngitung latihan soal, tapi langsung ke permasalahan real yang ada di masyarakat atau di industri-industri yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi jangan nanti hanya sekedar ini dianggap ini hanya presentasi biasa selesai didapat nilai, tapi kemungkinan juga bisa ini saya keluarkan menjadi salah satu soal di dalam UAS ya. Otomatis kalau ini muncul dalam satu soal, itu setiap kelompok ya, atau bisa tidak sama gitu. Artinya gini kan, ada beberapa kelompok ya. Kalau pertanyaan saya simpel ya, mungkin pertanyaan saya ya tadi, jelaskan atau sebutkan atau rekomendasikan dari hasil presentasi kalian, topik kalian apa,
Kemudian dari proses itu coba dievaluasi kekurangan dan kelebihannya apa dan rekomendasi kalian apa. Jadi kan sudah tidak bisa sama gitu kan. Mungkin kelompok kemarin tentang susu kedelai gitu kan. Kemarin apa ya, susu kedelai ya. Ya kalau sekarang industri coklat ya mungkin kan bisa beda-beda gitu kan setiap kelompok ya. Nah ini yang nanti akan lebih memudahkan supaya kalian tidak saling contoh-mencontoh. Paling ya kerjasamanya paling satu teman kelompok ini aja gitu kan. Sehingga tidak satu kelas jawabannya sama semua gitu ya. Nah, makanya tadi yang saya pesankan ke kalian tolong dikerjakan. Karena itu mungkin bisa keluar jadi satu pertanyaan yang pertanyaan modelnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya ke saya silahkan. Atau ke kelompok yang tadi presentasi silahkan. Belum ada? Oke, kalau belum ada mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya. Untuk minggu ini mungkin masih satu-satu, minggu depan insya Allah kalau memang, karena saya mau menuntaskan praktikum dulu ya, praktikum mau saya bereskan dulu untuk praktikum UTK. Kalau praktikum UTK sudah beres, insya Allah saya akan akan lebih maksimalkan lagi untuk UTK 1 ini ya, karena kemarin ya memang ada sedikit masalah di pelaksanaan praktikum ya, di grup dosen itu rame gitu ya, jadi ada beberapa kelas itu yang dimasukkan seluruhnya mahasiswanya, jadi Pak Eko sudah marah, di warning sama Pak Eko ya jangan sampai ini kejadian praktikum kita di stop, sehingga saya harus benar-benar mengawasi, mengontrol praktikum di UTK 1 gitu ya. Kemarin sempat ramai, jadi kita sempat di grup itu ada yang ya ada polemik yang tidak perlu saya sebutkan, dan itu ada yang melaporkan. Nah ini yang harus kita antisipasi, sehingga saya untuk saat ini harus fokus dulu ngurusi praktikum karena saya penanggung jawab di lab UTK. Nah sampai UTK ini beres, insya Allah praktikum UTK beres, saya akan lebih fokus lagi ke materi UTK 1 gitu ya. Jadi mohon dimaklumi dan dimengerti karena dia baru kemarin Senin ini dari malam itu kita ada sedikit polemik ya. Oke lah, kita selesaikan secara internal, tapi ya sempat dilaporkan ke atas juga ya, ke pimpinan. Ini yang nantinya bisa berakibat fatal ke mahasiswa karena itu bisa di stop. Tapi kita tidak harapkan, kita selesaikan hari ini dan untuk seterusnya supaya kalian tetap bisa praktek ya. Itu yang harus kita jaga. Jadi makanya saya pesan juga untuk kalian yang nanti akan minggu-minggu ini datang ke lab atau sudah datang ke lab dan minggu berikutnya juga akan datang, tolong dijaga betul ya, kita ikuti aturan-aturan yang ada ya, kalian bisa mematuhi semuanya yang sudah diminta oleh jurusan sehingga tidak ada kejadian seperti hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin itu ya sempat ramai. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok yang hari ini presentasi, sudah cukup bagus sekali. Dan teman-teman yang lain, ya mohon ya kalian juga harus berpartisipasi aktif di dalam diskusi ini. Walaupun tidak dapat jatah presentasi, gitu ya, itu pesan saya. Ya, kalau mungkin tadi ada hal-hal atau tutur kata yang saya tidak benar atau mungkin salah atau mungkin menyinggung kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.